Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, setelah kemarin kita bahas kemana Avengers di film Spider-Man No Way Home, sekarang kita mungkin akan ngebahas ya kemana TVA di film Spider-Man No Way Home. Nexus event bertebaran di mana-mana. Kemana sih TVA ini? Oke, kita diskusi bareng ya guys. Bebas banget, kalian boleh tulis di kolom komentar opini dan pendapat kalian tentang TVA ini. Kita diskusi bareng dan bertukar pikiran, maybe bisa membantu teman-teman kita yang masih belum mengerti. Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan di series Loki, tentunya TVA atau Time Variance Authority akan jadi sorotan kita kalau berbicara mengenai Sacred Timeline, mengenai Multiversal War, mengingat bahwa Time Variance Authority sangat powerful dan memiliki wewenang penuh dalam mengatur alur waktu jalannya timeline di universe agar sesuai dengan Sacred Timeline. Tetapi kenapa TVA malah nggak muncul dalam event kejadian di film Spider-Man No Way Home, mengingat bahwa di film ini banyak banget kejadian yang melanggar peraturan TVA dan banyak sekali kejadian Nexus event yang terjadi di film Spider-Man No Way Home, dan parahnya ini terjadi dalam satu waktu sekaligus. Nexus event ini gampangannya lah ya, adalah orang-orang yang melenceng dari takdir mereka. Sederhananya seperti itu. Setiap karakter yang muncul di film Spider-Man No Way Home, termasuk para penjahat, para Spider-Man seperti Andrew dan Tobey, mereka semua melenceng dan keluar dari garis waktu timeline mereka sesungguhnya atau Sacred Timeline atau universe mereka ke universe utama MCU dan membuat mereka masuk sebagai klasifikasi varian kalau di TVA. Tapi yang nggak semuanya varian juga, varian ini hanya disematkan bagi orang-orang yang melenceng dari takdir atau menimbulkan Nexus event pada diri mereka. Intinya mengubah takdir mereka gitu deh. Aku saranin kalian nonton series Loki biar pembicaraan kita sepaham ya. Aku aja rewatch berkali-kali series Loki biar tambah ngerti, dan memang karena seriesnya seru. Kemana TVA di film Spider-Man No Way Home? Jawabannya singkat, padat, dan jelas seperti kata Ravonna Renslayer. What they did was supposed to happen. You escaping was not. Intinya memang harus terjadi. Sudah selesai, simple kan guys? Jadi terkadang TVA ini tidak muncul dan ikut campur karena mereka memang tahu bahwa semuanya akan kembali menjadi normal. Sebagai contoh di awal ya, seperti di film Avengers Endgame. Mereka tahu bahwa Avengers atau orang-orang baik yang traveling waktu itu untuk kebaikan umat manusia. Dan tentunya batu-batu Infinity Stone yang diambil berikut dengan Mjolnir akan dikembalikan sesuai dengan garis waktu masing-masing. Maka Sacred Timeline yang bercabang akan kembali baik dengan sendirinya. Maka dari itu TVA tidak muncul, tapi seharusnya TVA muncul ya saat Kapten Steve Rogers memutuskan tinggal bareng Peggy Carter. Maybe plot hole mungkin. Aduh guys, tapi kita jangan bahas terlalu luas dulu ya. Kita fokus aja ke film Spider-Man No Way Home. Intinya TVA tahu semua yang akan dilakukan orang-orang berikut masa depan dan kematiannya. Jadi mereka baru akan muncul kalau orang-orang jahat itu memang mengancam Sacred Timeline. Dan maybe mereka nggak muncul di film Spider-Man No Way Home karena TVA sudah tahu bahwa Doctor Strange akan mengirim semua penjahat kembali ke universe mereka dan timeline masing-masing. Maka Sacred Timeline yang bercabang akan perlahan-lahan baik dan pulih kembali dengan sendirinya. Tapi bisa juga guys dengan alasan yang lain. Ada beberapa teori ya guys yang menyatakan kenapa TVA tidak muncul di film Spider-Man No Way Home. Yang pertama, mungkin TVA sudah dipimpin oleh Kang the Conqueror dan bukan lagi dipimpin oleh He Who Remain. Dan maybe Kang the Conqueror ini sangat suka chaos dan kekacauan yang terjadi. Jadi memang mungkin dia tidak bertindak apa-apa akan kekacauan tersebut. Berikutnya, mungkin mereka lagi sibuk dan gak sempat menghentikan semua timeline yang rusak dan bercabang. Bisa dilihat di akhir series Loki ketika Sylvie membunuh He Who Remain, Sacred Timeline bercabang secara tiba-tiba ribuan ya, banyak banget, dengan sangat cepat dan sendirinya terjadi. Maka dari itu TVA tidak memiliki waktu yang banyak untuk menghentikan masing-masing cabang. Berikutnya, mungkin TVA sudah tidak peduli dan diam saja karena memang konflik Multiversal War akan jadi highlight Marvel Studios di fase keempat. Dimulai dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, berlanjut ke Ant-Man Quantumania versus Kang the Conqueror. Jadi ya, Multiversal War memang harus terjadi karena memang itu yang dipersiapkan oleh Marvel Studios. Tapi kalau menurut aku pribadi, yakin banget ya, maybe si TVA ini tetap mengawasi peristiwa di film Spider-Man No Way Home, yang pada akhirnya mereka tahu bahwa Doctor Strange akan mengirim mereka kembali, dan itulah mengapa mereka tidak muncul karena Doctor Strange mampu untuk mengirim masing-masing penjahat dan Spider-Man kembali ke timeline atau universe mereka masing-masing dan tidak
membuat Sacred Timeline bercabang dan semua kembali menjadi normal. Dan tentunya sesuai series Loki, semua agent yang bekerja di TVA, baik hakim, analis, dan para petugas itu mengikuti arahan Timekeeper. Dalam hal ini ya si He Who Remain atau Kang the Conqueror yang sudah mengetahui segalanya yang akan terjadi dan membuat semua peraturan yang harus dilakukan TVA. Jadi baik TVA itu muncul di Spider-Man No Way Home atau TVA tidak muncul di Spider-Man No Way Home, itu semua menurut petunjuk dari yang memimpin atau bos TVA, entah itu Kang the Conqueror atau He Who Remain. Jadi baik Time Variance Authority atau He Who Remain atau Kang the Conqueror, mereka semua masih connected each other ya, masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka setiap keputusan yang diambil oleh TVA, bahkan untuk tidak ikut campur dalam konflik Spider-Man No Way Home, bergantung kepada keputusan bos mereka. Berikutnya aku mau nambahin sedikit info bagaimana sih nasib karakter di Spider-Man No Way Home yang keseret ke universe MCU. Mereka kan menyalahi takdir. Pertama ada kematian Aunt May. Walaupun kematiannya dikarenakan oleh makhluk dari universe lain, tapi kematian ini sangat penting ya untuk mengembangkan karakter Peter Parker agar lebih mandiri lagi. Mungkin ini request dari studios ya. Berikutnya ada Spider-Man Tobey dan Andrew. Setelah mereka balik ke universe mereka pasti bertanya-tanya ya, ternyata multiverse selama ini ada dan gak mungkin sih mereka diam aja, pasti akan ada yang mereka lakukan setelah tahu ada banyak universe di dunia ini. Berikutnya The Lizard, karena memang dia sudah sembuh di film The Amazing Spider-Man dan kemudian dia sembuh juga di Spider-Man No Way Home, jadi mungkin tidak akan ada masalah jika kembali ke universe-nya sendiri. Sandman juga di universe-nya dia kan sudah tobat ya, dan di film Spider-Man No Way Home dia juga sudah sembuh dan mungkin dia akan terus menjadi orang yang baik. Nah, yang membingungkan itu ya si Norman Osborn, Dr. Otto Octavius, dan Electro. Well, mungkin mereka akan kembali ke universe dan timeline mereka dengan kekuatan yang sudah tidak ada. Tapi kan mereka memang ditakdirkan untuk mati ya, karena kalau mereka tidak mati, maka mereka menyalahi takdir dan tentunya akan menyalahi aturan TVA dan menimbulkan kekacauan dan menyebabkan Nexus event di universe mereka masing-masing. Apalagi menurut serial What If, titik absolut waktu itu tidak boleh dirubah. Takdir itu tidak boleh dirubah dengan cara apapun. Jadi memang ini semua konsepnya multiverse of madness banget ya guys. Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku mengenai kemana sih Time Variance Authority selama event kejadian di film Spider-Man No Way Home. Semoga setidaknya video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang masih belum mengerti kemana TVA. Tulis ya pendapat dan opini kalian di kolom komentar tentang teori ini. Nggak apa-apa ya guys, nggak ada yang ngelarang kita mau berteori seperti apapun. Feel free banget untuk berpikir bebas dan kreativitas. Karena memang film-film Marvel Cinematic Universe ini tidak langsung berpatokan dengan yang versi komik. Kadang cerita-ceritanya itu juga dimulai dengan teori-teori para fans, rumor-rumor yang beredar, dan kita yang menerka-nerka sebenarnya mau dibawa kemana cerita ini. Dan seperti yang aku omong di awal video tadi, series Loki ini wajib banget untuk ditonton lagi ya. Karena ketika kita sudah nonton film Spider-Man No Way Home, ketika kita nonton atau rewatch lagi series Loki, itu kayak berasa feel-nya dapet banget. Karena kita sudah mulai ngerti konsepnya, karena sudah hype duluan di film Spider-Man No Way Home terkait dengan multiverse. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau nonton video aku. Jika kalian menganggap bahwa channel ini layak dapat like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Dan boleh banget untuk tulis di kolom komentar request kalian berikutnya untuk video apa yang harus dibahas. Thank you for watching my videos. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa guys, bye bye.